Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini Rati, kalau kita bahas Ya. mengenai Arya Daru ini memang tidak ada habisnya begitu. Walaupun polisi sudah membuat kesimpulan dengan fakta apa yang terjadi di lapangan, tapi lagi-lagi ini belum menentukan kasusnya. Karena sempat ada statement bahwa ketika ditemukan adanya bukti baru, Ya. nantinya akan dibuka kembali begitu. Dan pihak keluarga juga masih mempertanyakan mengenai hal ini. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Monica Kumalasari, pakar gestur dan juga mikroekspresi. Halo, selamat pagi Mas, Mbak. Lalu bersama kami juga hadir Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi. Arianto, sehat, Pak? Ya, Alhamdulillah. sebelum kita mulai dialognya, kita juga punya keterangan dari pihak kepolisian. Kita lihat yang berikut ini. Yang secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban. Dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Iya, tapi di sisi lain ini pihak keluarga juga masih merasa belum puas karena merasa meninggalnya Arya Daru ini bukan karena bunuh diri Bunuh begitu ya. diri, Kita ya. lihat keterangan dari pihak keluarga. Keluarga Arya Daru Pangayunan menanggapi rilis Polda Metro Jaya soal hasil penyelidikan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Meta Bagus, kakak ipar diplomat muda Arya Daru Pangayunan saat ditemui di rumahnya di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pihak keluarga Arya Daru menyatakan seluruh keterangan dan juga data yang dirilis oleh Polda Metro Jaya tidak dapat disimpulkan bahwa almarhum melakukan bunuh diri. Baik istri maupun keluarga besar meyakini Arya Daru adalah sosok yang memiliki semangat hidup dan etos kerja yang tinggi. Menurut Bagus, almarhum semasa hidupnya tidak pernah bercerita mengenai beban kerja yang mengarah atau memicu depresi. Pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Keluarga Arya Daru meminta kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan hingga terungkap peristiwa sebenarnya. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik. Karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Keluarga Arya Daru menghormati dan menghargai proses penyelidikan yang dilakukan polisi. Keluarga berharap proses penyelidikan berlangsung secara cermat, menyeluruh, dan profesional. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Penyebab kematian dari Arya Daru ini juga masih menjadi perbincangan publik, walaupun dari pihak kepolisian juga sudah merilis sejumlah temuan yang didapatkan oleh pihak kepolisian. Kalau kita mengutip dari pernyataan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR yang mengungkap bagaimana hasil forensik psikologi terhadap jenazah Arya Daru yang dilakukan dengan berbagai metode,
Arya Daru ini dapat disimpulkan adalah orang yang sulit mengekspresikan emosi negatif yang kuat terutama dalam tekanan dan berbackground pekerjaannya. Ini yang juga akhirnya membuat Arya Daru ini banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa memilukan yang terjadi dari WNI sehingga ini membuat Arya Daru juga bisa mengambil keputusan untuk percobaan melakukan bunuh diri. Coba kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio, sudah ada Mbak Monika dan juga Pak Arianto. Saya mau ke Mbak Monika, mungkin juga sudah mencermati bagaimana CCTV baik dari kantor Kemlu, kemudian di lokasi kejadian dan hasil dari temuan Apsifor yang menyatakan bahwa Arya Daru ini mungkin banyak tekanan dalam sisi pekerjaan, melihat peristiwa memilukan yang terjadi WNI dari tugas-tugas yang ia tangani. Apa yang dapat Anda simpulkan? Ya, jadi saya juga anggota Apsifor nih ya Mbak. Jadi tetapi gini, yang saya lakukan adalah analisa yang berbasis kalau medis itu disebut sebagai ada gula darah sewaktu kan gitu ya. Nah sementara emosi yang kami compiling di sini ya itu juga saya udah punya analisa-analisanya seperti ini gitu ya. Ini melihat kepada emosi sewaktu pada saat itu. Sewaktu dalam arti sebelum kejadian, sebelum mengambil keputusan. Sebetulnya datanya yang kita punya kalau dalam konteks gestur dan mikroekspresi kan hanya yang beredar di masyarakat di CCTV dan itu memang kurang bisa mencerminkan apa yang sedang dirasakan karena kondisinya dan sebagainya begitu ya. Jadi saya skip untuk melihat di sisi hal tersebut. Jadi tidak ada bahan yang bisa saya amati begitu ya. Jadi digali terlalu dalam. Tidak bisa digali terlalu dalam. Tetapi justru yang menarik adalah ketika pers conference gitu ya, Pak Polisi ini menyampaikan kondisi seperti redaksi yang sudah disampaikan, begitu ya. Nah, ini kita lihat ketika seseorang menyampaikan narasi seperti itu, maka bagaimana empati publik atau bagaimana perasaan kolektif masyarakat, begitu ya. Dan kemudian saya dikirimin ada video ketika polisi menyampaikan hal tersebut, maka ada helaan nafas, begitu ya. Nah, jadi saya justru malah tertarik karena penyidik ini ya itu mewakili sesuatu yang langsung berhubungan dengan stakeholders yang ada di sana. Berarti Mbak Monika kita akan mencermati penyidik saat itu baik kata-kata yang dipilih disampaikan kepada publik dan juga gesturnya. Betul. Ya, oke. Jadi gini, kalau sesaat yang kita lihat ada saya capture di momen tertentu ketika jadi emosi yang muncul adalah ada anger. Anger itu kemarahan. Jadi ketika menghela nafas saat menyampaikan pernyataan bahwa kematian ADP mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Nah, ketika mengatakan hal tersebut, ekspresi sewaktunya adalah anger. Terus kemudian ketika mengatakan saat menyatakan bahwa organ tubuh ADP ditemukan adanya kandungan parasetamol pada hasil otopsi, ini juga ada anger. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat kepada apa sih sebetulnya, apakah yang disampaikan secara verbal align nggak dengan non-verbalnya, gitu. Karena ini yang mewakili yang tahu di belakang layarnya, gitu kan ya. Nah, kemudian saya menggunakan ada dashboard. Jadi kalau kita melihat emosi sewaktu itu ada yang disebut dengan kuadran polar area. Apa itu maksudnya, Mbak? Kuadran polar area itu emosi sewaktu yang dilihat dari konteks mengenai apakah sesuatu itu obstruktif atau konstruktif. Atau kita lihat kuadrannya lagi apakah low control, apakah high control, begitu ya. Nah, saya bacakan hasil analisa saya. Jadi gini, kalau konstruktif dan high control ya bisa jadi ini merupakan gestur politis atau defensif gitu ya, tetapi tidak destruktif gitu. Nah, yang kita lihat di sini ada obstruktif dan high control gitu ya. Ini menyembunyikan sesuatu. Nah, pada yang bersangkutan ini obstruktif low control. Apa artinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat diagram ini ya saya tadi sudah sampaikan juga. Ini berada di kuadran di bawah sini, ya. Ini artinya yang bersangkutan obstruktif dan low control, ya. Ini tekanan emosional yang terlalu kuat. Jadi ketika menyampaikan hal tersebut,
apa yang dirasakan oleh masyarakat ini beresonansi juga dengan yang menyampaikan begitu ya. Jadi untuk menyampaikan hal ini tidak mudah. Jadi ikut terbawa emosional juga. Ikut terbawa begitu ya. Kita tidak tahu apakah memang ini adalah empati kolektif yang dirasakan atau perasaan subjektif juga ketika harus menyatakan hal ini begitu. Ini lebih kepada empati yang dibangun oleh diri sendiri atau sebenarnya ada tekanan sehingga membuat emosi dari yang menyampaikan juga nggak keluar, Mbak. Nah, jadi karena low control artinya disampaikan secara jujur, ya, tanpa gini, yang disampaikan secara jujur tetapi obstruktif begitu ya. Jadi artinya kemungkinan gitu, apa yang dirasakan pada saat menyampaikan ini juga mengandung beban emosional yang tinggi. Oke, ini menarik karena memang sebelumnya keterangan yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan ini memang ada yang tidak disampaikan secara gamblang karena menghormati keluarga. Ada yang ditinggalkan. Pak Arianto bagaimana melihatnya? Apakah memang apa yang dikatakan tadi itu sesuai, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, memang saya bisa mengatakan ya ini cara expose ataupun press release yang terbaik selama saya melihat polisi. Karena apa? Polisi selama ini kan didesak oleh masyarakat ya, pengen apa sih yang sebenarnya terjadi, itu kan tuntutan masyarakat ya. Nah, selama ini kan polisi sangat berhati-hati, tidak banyak ngomong apa yang telah disampaikan. Nah, tapi untungnya kemarin itu ketika menyampaikan ini, menurut saya ini sangat bagus, karena apa? Dia menyampaikan, menunjukkan bahwa polisi sudah bertugas secara profesional, artinya semua yang disampaikan itu adalah dari dasar pengumpulan semua alat bukti yang ada, dan kemudian alat bukti itu suruh bicara sendiri, tapi yang menyampaikan malah para pakar-pakarnya, sehingga jelas itu gejala begini ini segini gini, sehingga kemarin penjelasan itu menurut saya itu sudah menunjukkan penjelasan yang sangat jelas, itu sebagai tanggung jawab daripada penyidikan kan gitu ya, memberikan keterangan apa yang sesungguhnya terjadi, itu maksimal daripada barang bukti yang ada. Dan kemarin itu sudah menjawab siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan sebagainya. Dijawab di situ siapa korban ini. Latar belakangnya disampaikan oleh ahli psikologi. Kemudian meninggalnya kenapa dijelaskan secara detail oleh toksikologi. Terus kemudian bagaimana dia meninggalnya itu. Kemudian kan tidak ada orang lain yang masuk itu berdasarkan daripada hasil-hasil dari sidik jari maupun DNA dan sebagainya. Itu diharapkan dengan cara yang seperti itu bisa memberikan pemahaman pada masyarakat sehingga tidak sampai bertanya-tanya lagi ya. Tapi karena ini kasusnya ya itu sudah risiko, udah pasti ada. Karena apa? Gini. Dan tadi pada polisi pada waktu menyampaikan kasus seperti ini, itu tidak seperti kalau kita ngomong bahwa ini kasus pencurian, terjadinya begini-begini. Karena tidak ada menenggang rasa perasaan dari korban. Kalau ini, kemarin ini, kata-kata yang dipilih itu pilih yang sangat etis sehingga tidak menyinggung itu kan. Gitu. Sehingga, saya pikir ya, temuan-temuan itu juga tidak semuanya dibubarkan ini begini-begini, pasti ada yang direm karena demi itu. Tetapi di belakang itu, saya menduga ya, itu kepada yang bersangkutan, keluarga, disampaikan. Supaya mereka bisa tahu kan gitu. Tapi tidak diomongkan di publik. Nah gitu. Tapi kemudian sekarang kenapa kok keluarga masih begitu ya ngomong begitu? Menurut saya emang itulah strategi yang harus disampaikan oleh para korban harus pakai gitu. Kayak gitu kan untuk menjaga dignity-nya itu. Jadi untuk menjaga korban ya. Baik. Gitu, jadi kira-kira gitulah. Di satu sisi kita ingin memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan profesional yang disampaikan oleh para ahli, bukan penyidik yang menyimpulkan. Tetapi kemudian yang disampaikan itu tidak semua vulgar, sampaikan jadi ada demi hal-hal menjaga dari pihak kepolisian yang bersifat sensitif dan pribadi ya, itu ditahan, tidak diumbar kepada publik. Itu kira-kira gitulah model penjelasan yang kemarin disampaikan oleh polisi. Baik. Mbak Monika mungkin bisa menjawab juga, apakah memang ini sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Arianto? Tapi usai jeda kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebelum kami lanjutkan dialog, kami akan kembali mengingatkan bahwa yang akan kami analisa dalam kesempatan kali ini adalah mengenai keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian, baik itu ke publik maupun ke pihak keluarga terkait dengan meninggalnya Arya Daru. Kita kembali ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau kita dari awal mungkin cuma bisa melihat keterangan yang diberikan sama kepolisian, tapi nonverbalnya sebenarnya seperti apa, Mbak? Ya.
Jadi saya akan menganalisa dari sisi statement analisisnya, gitu ya. Nah, satu kalimat, penyebab kematiannya disebabkan gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas, gitu ya. Nah, ini merupakan kalimat yang pasif dan teknis, begitu ya. Jadi apa sih indikasinya terhadap hal ini, begitu ya? Dibedakan dengan misalnya, ia meninggal karena tersumbat saluran pernapasan akibat, nah ini beda, ini aktif ya. Kalau tadi pasif dan teknis, ini adalah dalam konteks forensik linguistik ya, ini artinya adalah upaya menghindari atribusi langsung pada penyebab spesifik. Karena kan memang masih terbuka ya untuk penyidikan lebih lanjut gitu ya. Terus potensi untuk menghindari kejelasan, karena memang belum jelas, begitu ya. Terus juga fokus diarahkan pada proses fisiologis, bukan penyebab mengapa gangguan itu terjadi. Begitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi kalimat tadi ya, frasanya medis tapi umum. Ya. Seperti apa Mbak contohnya? Jadi ya ini tadi yang dikatakan gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas. Kesannya memang medis tetapi umum gitu ya. Nah, ini menimbulkan kesan kenapa masyarakat jadi ramai karena ini kesannya teknis tapi kosong, gitu ya. Kita jarang untuk mengatakan gangguan pertukaran oksigen. Kita hanya mengatakan bernapas begitu aja kan ya. Nah, jadi nafas atau kesulitan bernafas gitu ya. Betul. Jadi kalimat gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas ini sangat teknis memang. Ada lagi nggak kata-kata yang disoroti dari pernyataan pihak kepolisian? Ada ya. Jadi ini disebut dengan overcomplication of distract gitu ya. Terus kemudian ada lagi ketika mengatakan mengenai meninggal bukan karena apa tuh? Ada tindak pidana. Gitu ya. Jadi ini masih tidak ditemukan unsur tindak pidana begitu. Tidak ditemukan unsur tindak pidana dan sebagainya. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti inilah yang akhirnya secara kolektif masyarakat merasakan masih ngambang di sini, gitu ya. Karena dalam statement analysis pun juga ini menjadi sepertinya defensif rather than investigatif, gitu. Mbak Monika, berarti kalau menurut analisa Anda ini kata-katanya sudah diatur sedemikian rupa atau memang spontan saja dikatakan begitu? Ya, nah kalau kita lihat ini spontan atau diatur, kita lihat banyak jeda, ya. Terus kemudian ada menghela gitu ya, walaupun menghelanya tidak obviously kelihatan gitu ya, tetapi menghela nafas itu seperti shoulder shrug yang kita menyatakan sesuatu yang dengan kondisi emosional yang berbeda begitu ya. Jadi ada tekanan emosional seperti itu. Dan ya patut mungkin emosi kita juga akan merasakan hal itu ketika bicara mengenai hal itu begitu ya. Jadi kalau kita lihat mengenai spontan atau tidak spontan, jelas ini tidak spontan karena narasinya sudah dipersiapkan. Sebelum saya ke Pak Arianto, tapi kalau melihat saat pihak kepolisian menyampaikan bagaimana korban ditemukan ada mengkonsumsi paracetamol dan lain sebagainya, kemudian luka-luka yang ada di tubuh korban, itu apa yang bisa dibaca sebenarnya? Karena kan ada luka-luka yang dinyatakan ini luka saat naik ke rooftop. Tapi banyak pertanyaan publik, ini kayaknya bukan luka saat naik ke rooftop, karena luka-luka lebam yang ada di situ. Ini ranahnya kedokteran forensik saja. Kalau buat tapi saya, kalau saat menyampaikan pihak kepolisian, itu menjadi perhatian juga nggak dari Mbak Monika? Ya, jadi tadi dari sekian waktu yang disampaikan untuk berbicara, maka si device kami ya kecuali pengamatan secara skill gitu ya, tetapi juga dikalibrasi kembali gitu ya. Memang ada 5 circumflex model of effect dari yang menyampaikan ya. Kita dari tadi kita bicara karena kita tidak bisa beride lagi dengan korban. Bukan korban, dengan kalau korban kan berarti ada tindak pidana ya, dengan almarhum begitu ya. Nah, jadi jadi kombinasi ada 5 yang dominan, ada embrace, ada pensive, ada melankolik, terus kemudian ada bored dan lelah begitu ya. Karena perjalanan selama 3 minggu terus kemudian di luar rame gitu ya. Jadi ini mengarah kepada state of internal yang ada moral konflik atau tekanan batin yang besar ketika menyampaikan ini. Saya mau ke Pak Arianto, tadi dikatakan Mbak Monika ini lebih ke defense bukan investigasi. Bahkan sorotan ada moral konflik di sini Pak Arianto.
Itu kan yang diterangkan tadi kan yang menerangkan ya. Ya. Polisi yang menerangkan Ya, kan ya. kayak gitulah kurang lebih Ya. ya. Nah, kalau saya melihat ya, karena saya sebagai penyidik ya. Jadi saya melihatnya ini. Kemarin yang ngomong di situ itu adalah satu penyidik, kepala penyidik yang menyimpulkan daripada semua. Tetapi secara detailnya itu yang menyampaikan adalah ahlinya yang di bidang itu. Jadi tadi kalau mengatakan tadi kematian itu kok susah bilang apa nggak bisa napas lah gitu. Ya, Kita orang umum kan kayak gitu ya. Ya. Tetapi dia sebagai orang yang teknis, yang scientific gitu. Dia menerangkan apa yang terjadi secara jelas itu menurut dia. Kalau bagi saya tuh saya juga baru tahu Cara kan keahliannya ternyata orang yang kehabisan napas itu kayak gitu. Kalau saya jelas. Karena dia tidak menerangkan hanya bahasa yang ini aja. Dia terangkan temuan-temuan yang sesungguhnya yang dia. Jadi dia ngomong itu berdasarkan hasil penelitian. Itulah yang disampaikan. Jadi kalau yang toksikologi dia menerangkannya gini ya. Di dalam perutnya itu tidak ada bahan-bahan yang mematikan. Tidak ada racun, tidak ada sianida, tidak ada apa obat-obat yang apa kimia dan lainnya sehingga dia secara toksikologi tidak mungkin dia meninggal karena itu. Cocok juga dengan apa yang ada di sampah dan sebagainya itu. Toksikologi kan ngomong gitu ya. Nah, tapi kalau yang bagian yang patologi dia menerangkan bahwa luka-lukanya itu Bu, yang tadi ditanyakan luka itu apakah dia naik roof apa tidak itu. Dia menerangkan luka-luka itu tidak ada luka dari luar, tapi dari dalam semua. Tapi ada memar di sini, ada memar di sini, ada apa luka-luka di dalam sini. Itu kalau kita mengamati ya, itu bisa kita bayangkan. Saya sendiri yang bayangkan juga gitu. Oh ini berarti memang dia itu kalau orang mau dioperasi sakit kan gigit-gigit gitu sendiri kan. Itulah yang terjadi luka. Jadi intinya begini. Cara penyampaian yang disampaikan oleh press release kemarin itu masing-masing menurut bidangnya sendiri-sendiri sehingga pakai teknik kata-kata yang sesuai dengan disiplin ilmunya dia gitu. Menurut saya sih itu lebih jelas. Tapi kan yang lain kalau orang umum nggak ngerti kan itu apa itu. Betul. Itu. Oke, mungkin kira-kira kayak gitulah. Saya ke Mbak Monika sedikit singkat saja karena waktu kita terbatas begitu ya. Tadi Pak Arianto mengatakan yang menyatakan ini merupakan pihak kepolisian. Apakah ini juga berpengaruh terhadap defensif tadi dikatakan begitu? Karena penyidik mungkin memang sifatnya seperti itu. Atau sebenarnya tidak ada pengaruh dari mikroekspresi dan juga pemilihan kata, Pak? Ya, jadi kalau yang kita amati terhadap subjek yang sedang menyampaikan sesuatu, ada konflik nggak antara apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan dengan apa yang dirasakan secara internal perasaan subjektif begitu. Jadi kalau kita ngelihat ini ada red flag-nya nggak gitu ya ketika menyampaikan hal tersebut. Ternyata kalau kita mengamati yang mikro-mikro ada loh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Monika dan juga Pak Arianto. Ini kita harapkan memang polisi sudah menyatakan sesuai dengan keahliannya tadi Pak Arianto bilang dan diharapkan kalau misalnya ada pihak keluarga yang merasa tidak puas itu hal biasa. Tapi ini kasusnya masih terbuka. Jika ditemukan adanya bukti baru nantinya pasti akan ada babak berikutnya ya. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Informasi selengkapnya kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.